Seperti itulah kemarin tragedi yang melibatkan Indra Kents, Doni Salmanan ini terjadi. Orang-orang yang awalnya tidak memiliki mimpi untuk menjadi kaya, melihat sebuah peluang dan jalan singkat untuk bisa seperti orang-orang yang mereka lihat di sosial media. Dan mereka percaya bahwa itulah caranya. Padahal itu adalah dusta. Mereka diberikan kesempatan dan mencicipi rasa untuk jadi hidup. Apa itu? Memiliki harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk menang. Dan ingat, hope ini adalah sesuatu yang palsu dalam perjudian. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Judi online. Ini sesuatu yang boleh kalau saya bilang ini bukan judi sih. Ini sebenarnya penipuan online, berkedok judi. Saya tidak melegalkan dan mendukung adanya perjudian. Tetapi perjudian ini umurnya sudah setua peradaban manusia. Quotes on quotes, judi online yang sekarang ini terjadi, ini merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Bahkan katanya hingga puluhan bahkan ratusan triliun uang ini digondol ke luar negeri sana. Dan untuk kalian semua yang memiliki teman, kerabat, saudara yang sedang menderita atau dijangkiti oleh penyakit kecanduan judi online ini, maka ini sebenarnya adalah menjadi penjelasan kepada kalian semua yang tidak melakukannya, mencoba untuk mengetahui titik ilmiahnya di mana. Dan jika kalian bisa mengetahuinya, siapa tahu kalian akan bisa membantu kesembuhan mereka. Saya katakan kesembuhan karena kecanduan judi ini adalah sebuah penyakit, dan ini sama beratnya dengan kecanduan alkohol, rokok, dan hal-hal yang lain yang melibatkan kimiawi di tubuh kita. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Ada sebuah hukum yang ditemukan oleh seseorang bernama Pareto. Jadi namanya adalah Pareto Law di sini. Itu yang membagi segala hal ini dengan komposisi 80 dan 20. Silakan googling saja karena saya tidak ingin membahas hal tersebut. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah fakta di mana manusia itu hidup. 80 dan 20% komposisinya. Ini adalah hanya 20% saja orang-orang yang merasa hidup. 80%-nya mereka ini tidak merasa hidup. Mereka ini seperti marmut yang ada di dalam kandang yang berputar, menjalani kehidupan setiap hari, merasakan kebosanan, dan menganggap bahwa kehidupan ini adalah sebuah siklus yang memang harus dijalani. Dari kecil menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Menikah, memiliki anak, kerja, menikahkan anak mereka, dan pensiun. 20%-nya ini menjadi orang-orang yang sukses atau menjadi orang yang terus kemudian sangat jahat. Tapi mereka adalah orang yang mengetahui cara untuk hidup dan menjalani kehidupan mereka dengan semangat yang lebih dibandingkan 80% sisanya yang merasa bahwa hidupnya ini monoton dan berulang setiap kalinya. Nah, dan seharusnya ini tidak jadi soal karena seperti itulah sebenarnya komposisi yang sudah terjadi selama ribuan, bahkan kalau ternyata peradaban manusia ini sampai puluhan ribu, ya sudah selama itulah hal itu terjadi. 20%-nya ini adalah orang-orang yang terus menjadi bangsawan, menjadi miliarder, menjalani kehidupan yang sangat luar biasa. Sedangkan 80% sisanya itu menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Nah, celakanya media sosial ini membuka mata terhadap orang-orang yang hidupnya monoton ini tadi, bahwa kemungkinan hidup seperti 20% sisanya itu nyata adanya. Dan karena itu yang 80%-nya ini tadi bermimpi untuk bisa hidup seperti 20% sisanya ini tadi. Seperti itulah kemarin tragedi yang melibatkan Indra Kents, Doni Salmanan ini terjadi. Orang-orang yang awalnya tidak memiliki mimpi untuk menjadi kaya, melihat sebuah peluang dan jalan singkat untuk bisa seperti orang-orang yang mereka lihat di sosial media, dan mereka percaya bahwa itulah caranya. Padahal itu adalah dusta. Dan semua hal, mau dari ponzi, investasi bodong, bahkan hingga kita akhirnya terjebak beli barang yang nggak berguna di TikTok Shop yang kemarin baru saja tutup, itu diawali dengan iseng-iseng saja. Angka 50.000 ini adalah angka psikologis yang saat ini ada. Dimana kalau di bawah itu dianggap murah, di atas itu tergantung keuangan kita. Nah, maka itulah kenapa barang-barang di TikTok Shop itu kebanyakan dibanderol di bawah harga Rp50.000. Agar mereka berpikir, ya kalau ternyata barangnya nggak seperti yang diharapkan, anggap aja ini rugi lah, buang sial. Iseng-iseng atau coba-coba inilah yang menjerumuskan kita masuk ke dunia yang tidak kita harapkan itu tadi. Dan saat orang mencoba untuk depo setelah menginstal aplikasinya atau masuk ke situsnya, maka yang terjadi adalah mereka diberikan kesempatan dan mencicipi rasa untuk jadi hidup. Apa itu? Memiliki harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk menang. Hope atau harapan ini muncul saat kita memberikan depo
Dan kesempatan itu muncul di hadapan kita. Saat kesempatan itu ada, disitulah imajinasi bekerja. Kita langsung membayangkan kalau menang nanti saya akan, ini niatnya niat mulia semua loh. Dari mengajak keluarga untuk jalan-jalan, membelikan istri baju yang baru, mengajak orang tua untuk pergi umroh. Semuanya ini niatnya pasti mulia. Tapi dilakukan dengan cara berjudi ini tadi. Harapan atau kesempatan untuk menang inilah yang menjadi candu pertama masuk ke dalam diri mereka. Saat uang sudah didepositokan tetapi slot belum ditarik. Ini sama seperti saat kita memainkan sebuah game online atau offline dan kita berpikir kita akan menjadi pemenangnya. Harapan untuk menang inilah yang terus kemudian menggebu keluar dan membuat kita mau menekan tombol atau menarik slot itu tadi. Dan terjadilah sesuatu atau proses yang diharapkan untuk bisa kita memenangkan hal itu tadi. Ini seperti kalau kita pergi mancing, kita berharap mendapatkan ikan yang besar. Dan ingat, hope ini adalah sesuatu yang palsu dalam perjudian. Dan saat hope itu tadi muncul, kita akan dihadapkan kepada dua hal saja, menang atau kalah. Anggap saja kita akan menang, maka kita akan masuk kepada candu yang kedua, yaitu rasa kemenangan atau victory, yang sebenarnya ini dibutuhkan dan diinginkan oleh semua manusia. Ini seperti sebuah pujian kepada kita. Harapan itu adalah apa yang membuat kita hidup. Kemenangan membuat hidupnya terasa lebih hidup lagi. Dan walaupun menangnya ini kecil, rasa telah mendapatkan sesuatu dengan effort yang kecil, ini membuat kita dipenuhi oleh endorfin, yang membuat kita ini sangat bahagia. Dan kita akan nyandu atau menginginkan kembali rasa itu tadi. Kita jadi mengingat rasa saat waktu kita kecil dibelikan mainan oleh orang tua kita. Saat kita menangis dan orang tua kita memberikan pelukan. Saat pria atau wanita yang ditaksir, ini terus kemudian menyatakan perasaan yang sama. Rasa itulah sebenarnya yang dikejar, bukanlah kemenangan sesungguhnya. Nah, saat itu terjadi, ini akan membuat kita menagih rasa yang lebih akut lagi. Nah, itu jika menang. Jika kalah, apa yang akan terjadi? Jangan khawatir. Kita akan berpikir bahwa kita harus membalaskan dendam dari kekalahan itu tadi. Kita harus menang dan jangan biarkan aplikasi ini mengambil uang kita. Rasa untuk melawan dan membalaskan dendam ini bahkan lebih kuat daripada kemenangan itu sendiri. Dan inilah, kemarahan inilah saat kita kalah yang membuat kita akan depo lagi. Dan terus kemudian ini menjadi sebuah siklus tanpa kita sadari dan uang kita akan hilang di sana. Mengapa ini tidak pernah bisa dihentikan? Karena memang kita tidak menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Karena tujuan kita mulia. Tidak ada orang yang ingin menang judi terus kemudian ingin melakukan kejahatan karena uang yang dimenangkannya tadi. Hal-hal mulia yang terus kemudian tidak tercapai ini yang membuat orang terus kemudian frustasi dan sangat mungkin kemudian menjadi stres dan bunuh diri. Dan siklus ini akan sulit untuk dihentikan karena sejatinya ini adalah sebuah aliran kimiawi di dalam tubuh yang tidak akan bisa dihentikan kecuali kita membangun habit untuk menghentikannya. Tubuh ini akan terus menagih, tubuh ini akan meminta kembali karena pernah dialiri satu kimiawi yang sama. Dan rasa itu sebenarnya yang diinginkan. Sama seperti saat orang merokok, mereka ingin mengingat rasa-rasa kesuksesan yang didapatkan saat mereka baru atau telah merokok. Rasa di lidah mereka, urutan mengeluarkan rokok dari kotaknya, menyalakan korek, dan menghirup asapnya. Ini adalah sesuatu yang sangat hipnotik. Sama seperti saat kita membuka aplikasi, memasukkan depo, berdoa. Judi juga melibatkan doa loh. Berharap agar kemenangan terjadi sebelum kita menekan tombol. Ini adalah satu ritual yang sangat dinantikan. Dan jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka orang tersebut akan rela melakukan apapun agar kita memiliki uang untuk melakukannya. Karena itulah pencurian, perampokan, kejahatan yang menjadi aksesori dari perjudian ini terjadi. Jika ternyata ini perjudian yang sesungguhnya dan fair memberikan kemenangan, ya saya tidak bisa ngomong di sini. Tapi apakah ada perjudian yang fair? Karena pemenang utama dalam perjudian bukanlah pemain dan tidak akan pernah jadi pemain, tapi dia adalah bandarnya. Tidak ada orang yang menang karena perjudian. Dan jikalaupun ada sesuatu yang akan disamarkan, maka orang tidak akan mengakui bahwa itu perjudian. Sama seperti robot trading atau trading forex yang ya kita tahu bahwa sebenarnya itu adalah akal-akalan sistem saja. Mengapa meskipun orang-orang ini sudah mengetahui fakta itu tadi, sudah tahu bahwa hal tersebut sebenarnya adalah bohong belaka, tapi mereka tetap mau melakukannya adalah karena manusia ini percaya sama dongeng. Mereka tahu kalau itu ditipu, tapi mereka tetap menginginkannya. Itu sama seperti seseorang yang pergi ke pelacuran, terus kemudian membelanjakan uangnya untuk mendapatkan cinta palsu atau melampiaskan nafsu. Mereka tahu bahwa wanita ini berpura-pura, tapi it's okay. Orang-orang ini menyandu ritualnya. Buat mereka mungkin saja kemenangan bukan sesuatu yang utama. Tapi saat mereka ada tempat tersebut, di atas meja judi, di depan handphone mereka, mereka merasa hidup. Mereka
menjadi 20%. Orang-orang seperti pengusaha, entrepreneur, orang-orang yang berlari dan berpacu di fastest lane atau di kehidupan yang memang mempertaruhkan banyak hal yang menyerupai perjudian ini tadi. Maka tidak fair rasanya jika kita belum pernah merasakan rasa tersebut terus kemudian melarang mereka tanpa mencoba mengerti apa yang mereka rasakan. Dan jika kalian tertarik, coba silahkan tonton tayangan dari Aiman Wicaksono yang menginterview seorang pemuda yang di sini mengaku pekerjaannya menarik orang-orang untuk melakukan deposit atau ikut serta dalam perjudian online yang dia pasarkan. Di situ dikatakan bahwa tidak akan pernah ada kemenangan. Dan kalaupun ternyata ada kemenangan, ini adalah kemenangan yang tidak akan melebihi uang yang pernah didepositokan. Dia mengatakan bahwa perjudian ini memiliki server yang ada di luar negeri seperti Kamboja dan Laos, dan karena itulah sulit untuk ditangkap. Tetapi sebenarnya hal seperti ini itu bisa ditertibkan. Dan rasanya kita tidak perlu untuk membahas lebih jauh bahwa sebenarnya ada oknum-oknum dari penegak hukum yang sebenarnya dibayar oleh orang-orang yang menjadi pengusaha perjudian online ini tadi. Jika ternyata kalian bertanya, mengapa kok hal tersebut ada? Mengapa oknum-oknum ini tega melakukan hal tersebut? Apakah mereka tidak mengetahui bahwa orang banyak yang bunuh diri saat mereka melakukan hal-hal yang dijeratkan kepada mereka? Mungkin saja orang-orang ini berpikir bahwa ya itu resiko mereka. Toh kalau nggak mereka mati karena perjudian, mungkin saja mereka mati akan hal yang lainnya. Jadi rasanya tidak ada salahnya jika saya dapat keuntungan dari hal tersebut tadi. Maka ini semua akan kembali kepada sistem. Jika berani untuk memberantasnya, maka ini semua sebenarnya akan bisa ditertibkan dengan segera. Terima kasih untuk kalian yang menyukai konten seperti ini. Silahkan bagikan jika konten ini bermanfaat. Hentikan jika kalian memiliki kebiasaan berjudi, baik judi online maupun judi apapun. Karena sejatinya tidak akan ada sebuah kemenangan yang akan kalian miliki. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.